Baiklah, di sini saya akan membahas satu materi mengenai analisis gravimetri dan juga eh, metode gravimetri. Jadi perlu kita ketahui dulu ya, apa sih itu analisis gravimetri? Jadi analisis gravimetri itu tuh sebuah proses isolasi dan juga proses pengukuran dari berat suatu unsur ataupun senyawa tertentu. Nah, yang dimana ternyata berat dari unsur atau senyawa yang mau diukur itu ternyata harus dihitung berdasarkan rumus senyawa dan juga eh, atom dari unsur-unsur yang menyusunnya. Nah, yang dimana itu pada metode gravimetri ini itu ternyata tuh memakan waktu cukup lama, yang dimana ternyata ada juga nih yang namanya pengotor pada konstituen yang bisa kita uji, yang bila mana perlu adanya faktor-faktor koreksi yang dapat kita gunakan. Baru selanjutnya itu saya mau menjelaskan sedikit prinsip dasar dari metode gravimetri. Nah, di sini saya mau membahas sedikit tentang prinsip dasar metode gravimetri berdasarkan metode pengendapan, karena menurut yang saya baca dari referensi yang saya temukan bahwa ternyata metode gravimetri ini dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama itu ada metode pengendapan, yang kedua itu ada metode penguapan, dan yang ketiga itu ada metode elektrolisis. Nah, jadi di sini saya mau mengambil satu, yaitu metode pengendapan. Nah, yang dimana ternyata metode ini tuh didasarkan pada stokiometri reaksi pengendapan, yang dimana reaksi ini mempunyai persamaan. Apa sih persamaannya? Jadi persamaannya itu AA ditambah PP menjadi AA PP, yang dimana A kecil itu konstituen A kecil itu koefisien setara dari reaksi analit, yaitu A besar. Sedangkan P kecil itu konstituen reaksi setara dari reaksi pengendap. Nah, sedangkan AAPP itu adalah rumus molekul dari hasil reaksi yang tergolong sulit untuk larut, yaitu mengendap, yang dimana disinilah kita bisa menentukan beratnya dengan tepat setelah proses yang namanya itu pencucian dan pengeringan. Nah, perlu kita ketahui juga ya bahwa pada pengendapan ini itu membutuhkan reaktan pengendap, yang dimana dilakukan secara berlebih gitu. Kenapa secara berlebih? Karena itu untuk mencapai proses pengendapan yang sempurna. Baru di sini saya akan menjelaskan satu lagi, yaitu apa sih syarat-syarat dari gravimetode pengendapan ini. Nah, jadi yang pertama itu ada kelarutan itu harus dibuat lebih kecil gitu. Kenapa demikian? Itu dikarenakan zat yang harus dipisahkan mengendap secara kuantitatif. Terus yang kedua ada endapan harus dipisahkan dengan cara menyaring. Dan yang ketiga itu komponen yang kita inginkan itu harus dapat kita ubah menjadi suatu senyawa, yang dimana itu senyawa murni yang dengan susunan kimia yang tepat.